بسم الله الرحمن الرحيم. Mempresentasikan proyek yang terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran yang telah diajarkan oleh guru-guru di SMA ITTQ Sunnah ini. Mudah-mudahan antum mampu mengambil banyak faidah dan hikmah atas apa yang telah antum kerjakan selama ini dan akan dipresentasikan di pagi hari ini. فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا مبتغى فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال تغى الشهوى إذا ما ينادي منادي الفلاح تراه لذاك يحث خطاه تراه لذاك رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد نشكر الله تعالى الذي قد أطعنا نعما كثيرا ومن نعمه نحن نستطيع لنستمع في هذا المكان المبارك إن شاء الله. فأيها الحاضرون أيها الحضور الكرام من المحترمين إلى طلبة الكرام وكما عرفنا جميعا في هذه الفرصة عندنا البرنامج وهو إعراض التقديم لمشروع التكامل وهذا الدور لفرقاتنا الفرقة الشعبة اللغة الثانية عشر شعبة اللغة الثانية. وقبل أن نبدأ الإعراض التقديمي وأنا سأتعرف لكم ببعض أعضائنا هنا. والآن في هذا البرنامج عندنا 5 أشخاص. الأول the first one is me, of course it's me. I'm as a moderator in this presentation, and I will be a bridge to all of the presenter here. And of course, the rest of it is presenter, and the rest of it is presenter. So the first one the first presenter we have Sir Marvel. Sir Marvel will explain to you all about the definition of the park, of the Dadaha Park, I mean. And the second we have Adam. Adam will explain about the problematic that we have in this park. And the third, Osalisan, Muqaddim Osalis, and then Gilang. Gilang, saya syarah wa sayubayyin lakum al-halu wal hulu li kulli mushkilah fi hadhil hadiqah. Wal akhir, al-muqaddim wal akhir, ladaina Faris Mumtaz. Bahwa saya syarah lakum al-mukhtasar wal khulasat li kulli mawdu' min awalihi hatta akhirih. Wa idhan hakaza al-firqatina min fasl tsani asyara syu'batul lughah tsaniyah. Wal an to make our time more efficient from now, we are going to the first presenter. So, for Sir Marvel, take your time, Sir Marvel. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya waktu dan tempat. Baik, sebelum kami memasuki materi inti, biarkan saya menjelaskan sedikit mengenai bermain dan manfaat bermain bagi anak-anak. Baik, play is the most efficient means by which children learn about the world, states a developmental psychologist Jean Piaget.
Maka bermain itu merupakan sebuah kegiatan yang sangat menyenangkan, terutama untuk anak-anak. Nah, menurut para ahli, bermain merupakan media utama bagi anak-anak untuk belajar. Profesor Dr. Haji Mubian Augustin, MPD, selaku dosen di Universitas Pendidikan Indonesia pada program PAUD, PG PAUD, ia menyatakan bahwa anak yang bermain adalah anak yang sehat. Ini menguatkan anggapan kami bahwa bermain merupakan sebuah esensi bagi setiap anak di dunia. Maka hadirlah Taman Dadaha untuk menjawab dan memenuhi kebutuhan bermain anak-anak di kota Tasikmalaya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada penjelasan dari Taman Dadaha. Dadaha Park is a centrally located park. It is located in the heart of the city of Tasikmalaya, West Java. It serves as a green space in this bustling city. It features various of sports facilities such as basketball and volleyball court, swimming pool, jogging track, and so much more that it attracts sports enthusiasts of all ages. There is also the playground, which is situated right next to the basketball field, and that will be our main focus in this integration project. Baik, Taman Dadaha ini merupakan sebuah ruang komunal untuk olahraga dan rekreasi. Nah, taman bermainnya terletak di samping lapangan basket. Taman bermain ini menyediakan berbagai macam fasilitas bermain seperti seluncuran, ayunan, dan lain sebagainya yang memungkinkan anak-anak untuk menghabiskan waktu mereka dengan penuh keceriaan. Nah, taman bermain ini seiring berkembangnya kota, maka fasilitas di kota ini pun berkembang, termasuk taman bermain yang kita fokuskan. Nah, namun taman bermain ini sedang menghadapi permasalahan yang cukup signifikan. Contohnya seperti infrastruktur yang kurang terawat, yang dapat membahayakan para penggunanya dan juga memengaruhi kepada daya tarik taman itu sendiri. Maka, permasalahan di tempat Taman Dadaha ini akan dijabarkan dan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Maka dari itu, waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Okay, thank you for Sir Marvel for his explanation about the definition of this park. And after the definition, we are going to a problematic. So, for the second presenter, Adam, take the stage, Adam. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan waktu dan tempat kepada saya untuk menjelaskan dan memaparkan permasalahan-permasalahan yang telah kami temukan di Taman Bermain Dadaha. Ba'da ijra'al mulahadat haddana iddatul mushkilatul fi hadiqatil mal'am bid Dadaha wa huwa minal khamsatil mas'alah allati takunu fiha. Setelah kami melakukan observasi secara langsung, kami menemukan 5 permasalahan yang ada di Taman Bermain Dadaha. Al-mas'alatul hula wa naqsun nadhafa. Permasalahan yang pertama adalah permasalahan tentang minimnya pencahayaan. Taman Bermain Dadaha sangat minim sekali akan pencahayaannya. Dengan adanya hal tersebut, justru akan membuat para pengunjung kurang nyaman dan kurang aman, terutama pada malam hari. Al-mas'alatus tsaniyah wa mas'alatut tandi mustahil limunaqatil bai'. Permasalahan yang kedua adalah permasalahan tentang para pedagang yang tidak terorganisir. Area para pedagang yang tidak terorganisir justru membuat suasana menjadi kurang nyaman dan mengganggu estetika tempat tersebut. Permasalahan yang ketiga adalah permasalahan yang sering terjadi dan penting di negeri kita tercinta Indonesia, adalah permasalahan tentang sampah. Kami menemukan banyak sekali sampah-sampah yang berserakan dan parit-parit yang kotor dan berbau di Taman Bermain Dadaha. Justru dengan adanya ini membuat para pengunjung kurang nyaman dengan tingkat kebersihannya. Dan selain itu juga, justru ini bertolak belakang dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tahuru syatrul iman." Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Lalu bagaimana kita menyempurnakan iman kita apabila kita sendiri masih membiarkan area yang kita huni dilingkupi oleh sampah-sampah yang berserakan? Wa mas'alatul rabi'ah
wa huwa mas'alatu adamu tandim li muwafaqati sayyarah. Permasalahan yang keempat yang kami temukan di Taman Bermain Dadaha adalah permasalahan tentang area parkir yang tidak tertata dengan rapi. Area parkir yang tidak tertata dengan rapi akan membuat para pengunjung kesulitan untuk mengakses jalan yang ingin mereka tuju. Di samping itu, Taman Bermain Dadaha tidak memiliki akses khusus untuk parkiran motor ataupun mobil. Permasalahan yang terakhir adalah permasalahan tentang infrastruktur yang sudah tidak terawat. Banyak sekali fasilitas-fasilitas dan infrastruktur di Taman Bermain Dadaha yang sudah tidak terawat dengan baik. Bahkan kami sendiri sudah mencoba beberapa fasilitas yang ada di sana, dan yang kami rasakan adalah ketidaknyamanan saat menggunakannya. Contohnya ayunan yang sudah keropos dan sudah berkarat. Tentu dengan adanya hal ini akan membahayakan para pengunjung yang ingin bermain di sana, terutama bagi anak-anak. Dari semua permasalahan yang telah kami paparkan dan kami jelaskan, perlu ditangani secara cepat dan tepat. Karena mengapa? Karena semua permasalahan tersebut merupakan esensi dari sebuah taman bermain yang berperan penting bagi para penggunanya. Lalu bagaimana kami memberikan solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut? Maka kami kembalikan kepada moderator. Gitu, syukran li akhina Adam wa huwa qad syaraha lana kullu at-taqdim al-masyaqil wal mushkilah fi hadhihi al-hadiqah. Wal an nahtaju ila al-hal wal hulul li kulli mushkilah fi hadhihi al-hadiqah taban. Wa muqaddimu salis Gilang sayubayyin lakum hadha al-hal wal hulul li kulli mushkilah. Baik. Fali akhina Gilang fa alaihi falyatafaddal. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan solusi dari permasalahan yang kita temukan di Taman Bermain Anak-anak. Mungkin kita langsung masuk aja ke materi kita, yaitu tentang solusi dari setiap permasalahan yang tadi telah disebutkan oleh Akhina Adam. Yang pertama, nah di sini kami memiliki 5 solusi untuk menyangkal semua permasalahan yang terjadi di Taman Bermain Anak-anak. Kita sebutkan yang pertama yaitu mengenai pencahayaan. Nah, syabab lihat di sini taman bermain. Syabab. Jadi di taman bermain ini, kalau kalian pergi ke sana ya, apalagi kondisi yang malam-malam, tadi bisa dilihat foto yang tadi gelap. Nah, jadi gini, kurangnya pencahayaan itu tadi kan dapat menimbulkan tingkat kriminalitas. Di sini makanya kami hadirkan lampu di taman bermainnya. Jadi ketika malam-malam ini bisa difungsikan dari pagi, siang, sore, malam, pagi, siang. Wah, itu bisa sahabat. Nah, yang kedua, permasalahan tempat berdagang yang tidak terorganisir. Solusinya bagaimana? Nah, waktu itu saya mendapatkan sebuah ide cemerlang. Jadi gini, ini sebenarnya nggak ada marketnya. Tahu kan kalian di sini tuh ngebayang ada stadionnya, kebayang lah ya, ada stadionnya di sini. Nah, di samping stadion itu ada tanah, ya kan, yang temboknya, tanahnya itu sekitar 2-3 meter. Nah, di tempat itu kami mendapatkan ide dari ustadz kita. Beliau mengatakan, gimana kalau misalkan si para pedagangnya itu ditata, jadi direlokasikan. Jadi taman bermain ini udah fokus buat anak-anak aja, gak usah jadi taman berdagang. Jadi dipindahin, nah mereka dipindahin ke yang namanya itu yang tadi stadion, samping stadion itu. Samping stadion kan ada tanah tuh, udah di situ tempat nongkrong-nongkrongnya para pedagang-pedagang. Nah, yang ketiga, kurangnya kebersihan. Nah, kami menghadirkan 2 poin penting di sini untuk masalah kebersihan di taman bermain. Yang pertama, mengenai jumlah tempat sampah. Ketika saya observasi ke sana, memang adanya tempat sampah, tapi di selokan tempat sampahnya itu, di mana di dekat pedagangnya itu bukan tempat sampah. Jadi yang kita maksud tempat sampah itu ya benar-benar ada tempatnya, ini kayak aduh bisa cabut ya. Yang kayak gini nih, yang tempat sampah yang ada merah kuning hijaunya yang kayak gitu itu tuh. Jadi ditata kembali tempat sampah di sana, ditata kembali. Kita tingkatkan jumlahnya. Yang kedua, poin yang kedua yaitu gimana caranya mengurangi jumlah sampah itu, ya. Jadi mungkin nanti kita mengedukasi para pedagang, udah jualan zaman sekarang gak usah pakai kresek,
pakai tote bag gitu. Misalkan ada edukasi biar mengurangi jumlah sampah yang ada. Lanjut, poin yang keempat, yaitu kurang terawatnya infrastruktur ya dan kualitas di taman bermain Dadaha. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya diganti jadi taman bermain yang kayak di luar negeri, yang ada rumah perosotannya, yang ada ayunannya ya, dengan ya pokoknya disusun seperti taman bermain yang sesuai standar nasional, standar internasional. Yang kelima, yaitu tentang area parkir ya. Maka dari itu solusi yang kami berikan di sini adalah, jadi di sini ini kan ada pagar-pagar. Jadi anak-anak di sini itu kita kasih pagar biar mereka tidak menyeberangi pagarnya. Ya tahulah anak-anak juga. Nah, dan juga supaya si para kendaraan-kendaraan di sini itu tidak masuk ya ke daerah taman bermainnya. Jadi kita tata lagi untuk area mobil di daerah sini dan area motor di sebelah sana. Jadi ditata rapi kembali area parkirnya. Nah, dan itu adalah semua solusi untuk menyangkal semua permasalahan tersebut ya. Paham kan? Oke, mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب أقول شكرا لأخينا جيلان وقد شرح لنا كل الحل والحلول لكل مشكلة في هذه الحديث. So for the last presenter is Faris. Faris will explain to you all about the conclusion of this content in this presentation content. And so for Faris, فعليه فليتفضل. بسم الله. قبل البداية سأشكرك شكرا إلى رئيس الجلسة الذي قد أعطاني فرصة لألقي إليكم جميعا من الخلاصات والاقتراحات والفوائد من هذه المسائل. طبعا تعد حديقة الألعاب دداها في تسيكمالايا مكانا مثاليا للعائلات، لكنها تعني من مشاكل مثل نقص الإضاءة والنظافة. يهدف هذا التقييم إلى تحديد الحلول لتحسين وظائف الحديقة. Baik, taman bermain Dadaha ini ada tempat rekreasi yang ideal bagi anak-anak juga keluarga, yang menawarkan banyak fasilitas bermain yang aman juga menyenangkan. Meskipun menjadi tempat pusat berolahraga dan bersosialisasi yang populer, taman bermain ini menghadapi beberapa masalah yang seperti diantaranya kurangnya penerangan, kebersihan, dan juga infrastruktur yang tak terawat. Dan diadakannya pengamatan ini untuk menganalisis permasalahan-permasalahan untuk mengeluarkan atau memunculkan solusi-solusi yang tepat untuk taman bermain ini. Dengan telah dipaparkannya solusi dari teman saya Gilang, tentu bertujuan agar taman bermain Dadaha ini dapat dipergunakan kembali dengan baik secara optimal. Nantakil ila iqtirahat. Wa bidzalika naqaddamu al-iqtirahat li jihatil ma'anaiyati kama huwa mawdhi'u adna. Dengan demikian, maka saran kami bagi pihak yang berwenang di antaranya al-ula riayatul bi'iyah. Yang pertama itu ada perawatan lingkungan. Program perawatan ini harus terjalan secara rutin seminimal-minimalnya 1 bulan sekali agar taman bermain Dadaha ini dapat terawat dengan baik. Watsaniyah da'watul mujtama. Yang kedua yaitu mengajak masyarakat ataupun komunitas agar bisa ikut andil dalam pengelolaan dan pemeliharaan taman bermain ini. Watsalitsah ta'zizul aman. Yang ketiga yaitu meningkatkan keamanan. Dengan adanya pengamanan ini, tentu agar pengunjung yang datang tidak hanya merasakan asyik ataupun tenang, tapi juga dapat merasakan keamanan ketika para orang tua menunggu anak-anaknya bermain di taman bermain ini. Wal akhir ar-rabi'ah huwa badlul mali min qibalil hukumah, yaitu pendanaan dari pemerintah setempat. Hal ini adalah poin penting untuk dapat bisa merealisasikan proyek ini dengan secara maksimal ataupun optimal. Dan manfaat yang kami dapatkan, sebenarnya kami mendapatkan manfaat dalam poin besar ada 2 manfaat.
Yang pertama ada manfaat internal dan juga ada eksternal. Nah, manfaat internal yang kami dapatkan juga terbagi menjadi dua poin pentingnya. Yang pertama yaitu ada critical thinking. Critical thinking atau berpikir kritis kerap kami dapatkan ketika kami mendapati masalah. Entah itu caranya bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, dengan cara bersosialisasi ataupun berdiskusi. Nah, yang kedua, manfaat internal yang kami dapatkan yaitu adalah problem solving, yaitu cara bagaimana pemecahan masalah. Dengan masalah yang ada, tentu jangan sampai didiamkan apalagi ditinggalkan. Kita harus bagaimana caranya masalah itu datang, kita tanggapi dengan sebaik-baiknya dengan rentan waktu yang cepat-cepatnya. Karena masalah itu tidak harus dicari, tapi masalah itu akan datang dengan sendiri. Dan manfaat yang kedua yaitu manfaat eksternal, tentu akan dirasakan oleh masyarakat sekitar. Dan mudah-mudahan proyek ini menjadi inspirasi bagi pihak yang berwenang agar bisa menjadikan proyek ini menjadi tempat taman bermain yang ideal, juga nyaman, juga dan aman bagi anak-anak yang bermain di taman bermain ini. Mungkin mini ila hadza, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan waktu dan tempat kepada moderator. Okay, thank you for Faris explanation about solution, about the conclusion for this project. So, wa ilahuna ba'da isyra'u Faris wal an nahnu qad syarahna lakum kullu mawdu min awwalihi hatta akhirih wa taban bi tafsili wa bil ijmali wa ba'da hadha wa bidzalika wal an sanakhtim hadzal barnamij binarju Allah taala liyufiduna bi katsiril fawaid min hadzal barnamij. هذا التكاملي مشروع تكاملي والآن نقول شكرا على اهتمامكم لهذا البرنامج من البداية حتى نهايته. Thank you for all of your attention here. نقول شكرا وجزاكم الله خيرا كثيرا. Thank you. Muchas gracias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. نحن المقدمون في المشروع التكامل عرفوا أنا أخوكم مقداد كمقدم أول وهذا الأخ أنديكا جواندانو سريغر كمقدم ثاني وهذا الأخ جانان أريو بيمو كمقدم ثالث. فيسرني أن أرحب بكم جميعا في هذا اللقاء المبارك لمشروع التكامل تحت عنوان سوق بديمان. كما نعرف أن السوق يعد رمزا مهما في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعنا، ومن خلال هذا المشروع التكامل نحن من الصف 12 شعبة اللغة الأولى سنقدم مشروعنا التكامل. فعلى أندك فليتفضل مشكور. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Mikdad yang sudah mempersilahkan saya untuk berpresentasi. Dan sebelum kita masuk kepada inti presentasi, di sini ada fakta menarik yang harus teman-teman ketahui. PowerPoint di depan ini yang sedang teman-teman lihat, ini merupakan sejarah pertama PowerPoint dengan tampilan terbaik. Maka dari itu, saya harapkan di sini teman-teman jangan menyanyiakan waktu, jangan menyanyiakan kesempatan untuk melihat PowerPoint yang indah ini.
Baik, daripada kita menunggu, langsung saja kita masuk kepada integrasi. Untuk integrasi kelas 12 bahasa 1, di sini kami memiliki struktur yang diketuai oleh Nabil Bintang Firdaus. Dan di sini juga terdapat anggota-anggota yang bisa teman-teman lihat. Dan sekarang saatnya kita masuk kepada pasar padayungan. Sebelumnya, kenapa sih di sini kita memilih objek pasar padayungan untuk proyek integrasi ini? Pasar padayungan ini merupakan salah satu pasar yang ramai pada masanya. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata pasar padayungan mengalami penurunan drastis. Dan penurunan ini bisa dilihat dengan pengunjung yang semakin sedikit, banyaknya e-commerce, dan para pedagang yang sudah mulai tutup toko. Dan sekarang kita masuk kepada definisi umum. Sebagaimana yang kita ketahui, pasar merupakan suatu peran penting dalam perekonomian lokal, yang dimana pasar menjual berbagai macam kebutuhan pokok manusia yang dapat memenuhi kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar. Adapun pasar padayungan ini tidak jauh beda dengan definisi pasar itu sendiri, akan tetapi pasar padayungan ini terletak di kota Tasikmalaya. Hasil dari observasi dan analisis kami, di sini kami menemukan beberapa masalah yang dapat memberikan dampak besar kepada para pedagang ataupun masyarakat sekitar. Di antaranya adalah persaingan dengan penjualan online. Mungkin di sini teman-teman sudah tahu bahwa penjualan online itu semakin lama semakin berkembang dan semakin meningkat. Dan dengan pasar padayungan yang selalu menggunakan sistem tradisional akan kalah saing dengan penjualan online. Maka dari itu, penjualan online merupakan salah satu faktor masalah terpenting yang menjadi masalah besar dalam pasar padayungan. Masalah yang kedua adalah pasar terhalang dengan bangunan besar. Apabila teman-teman melihat di market sebelah sini, untuk pasar padayungan itu yang sebelah sini, yang atap-atapnya warna abu. Dan bangunan besar yang dimaksud adalah yang warna putih ini. Untuk jalan utamanya di sebelah sini, jadi ketika para pengunjung itu ingin mengunjungi pasar padayungan, mereka tidak akan melihat pasar padayungan secara langsung. Namun mereka akan melihat gedung yang besar ini. Sehingga pasar padayungan ini tertutup dan dapat mengurangi daya tarik para pengunjung. Lalu masalah yang ketiga ini merupakan kebersihan pasar. Dari hasil yang saya dengar, ternyata pasar padayungan merupakan salah satu pasar terbersih. Namun, ketika kita observasi dan kita analisis, ternyata pasar padayungan masih banyak sekali sampah yang berserakan. Lalu masalah yang keempat, masalah ekonomi pedagang. Di sini sebagaimana yang saya sebutkan, pasar padayungan sudah mulai sepi. Dan sudah banyak sekali para pedagang yang sudah mulai tutup toko. Sehingga para pedagang yang harusnya bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari tidak bisa karena pengunjung yang sudah sepi. Masalah yang kelima, dekat dengan pasar induk. Ketika kita observasi di pasar padayungan, kita sempat berwawancara dengan beberapa pedagang dan salah satunya dengan Pak Obir. Pak Obir mengatakan bahwa pasar padayungan ini terlalu dekat dengan pasar induk, sehingga para pengunjung yang biasanya datang ke padayungan atau mungkin pengunjung yang belum pernah datang ke padayungan, mereka akan lebih condong untuk datang ke pasar induknya karena mungkin mereka berpikir bahwa pasar induk akan lebih variatif dan lebih lengkap dalam stoknya. Dan masalah yang keenam, Terminal Elf. Di sini juga kami sempat wawancara dengan para pedagang. Mereka mengatakan bahwa di pasar padayungan ini terdapat Terminal Elf. Cuman pada zaman dahulu memang Terminal Elf ini ramai akan pengunjung, banyak penumpangnya sehingga para penumpang yang turun dari Elf mereka berbelanja di pasar padayungan. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata pengunjung dan penumpang dari Elf itu semakin sedikit, sehingga pasar padayungan ini sepi. Dan itu adalah masalah-masalah yang kami temukan. Dan selanjutnya adalah tujuan. Tujuan proyek integrasi kami adalah mengidentifikasikan masalah-masalah yang berada di pasar padayungan dan memberikan solusi-solusi yang konkret untuk mengubah pasar padayungan menjadi lebih ramai lagi. Dan sekarang mari kita mendalam lagi tentang pasar padayungan, dimulai dari sejarah.
Pasar Padayungan didirikan pada tahun 1995 dengan luas 9.000 meter persegi dan masih berperan sebagai pusat perekonomian kota Tasikmalaya. Dan sekarang kita lanjut kepada letak geografis. Pasar Padayungan terletak di pusat kota Tasikmalaya, tepatnya di Jalan Padayungan, Jawa Barat, Indonesia, di koordinat bisa dilihat di PowerPoint. Dan selanjutnya kita akan masuk kepada hubungan dengan mata pelajaran. Tentu saja di sini kami dalam mengerjakan proyek integrasi, di sini kami menghubungkan dengan pelajaran. Dan diantaranya adalah antropologi. Mungkin di sini teman-teman sudah tahu antropologi adalah ilmu yang menjelaskan tentang sosial budaya. Dan dari hasil kita memahami antropologi, di sini kita dapat mengidentifikasi masalah-masalah tentang era globalisasi. Pada Pasar Padayungan terdapat masalah bahwa mereka masih dengan sistem tradisional, dan itu merupakan efek globalisasi. Dengan perubahan zaman yang selalu semakin modern, namun dengan Pasar Padayungan selalu tradisional, itu merupakan dampak dari era globalisasi. Dan selanjutnya dalam matematika, di sini kami juga sangat terbantu dalam segi pengukuran skala dan juga terobosan kami dalam membuat desain bangunan dan juga interior. Lalu pelajaran selanjutnya adalah ilmu pengetahuan alam. Dengan pemahaman kami tentang ilmu pengetahuan alam, di sini kami dapat menyelesaikan masalah dalam segi kebersihan lingkungan dan juga kesehatan. Dan bahasa Indonesia, di sini kami terbantu dalam pembuat laporan seperti laporan hasil observasi dan juga laporan pengajuan. Selanjutnya adalah bahasa Arab dan Inggris. Mungkin di sini teman-teman sudah mendengar dan sudah melihat banyak sekali presenter dari kelas 12 ini menggunakan bahasa Arab dan Inggris. Dan skill mereka itu didasari dengan pelajaran yang mereka pelajari di pelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan selanjutnya adalah fikih muamalah dan ibadah. Dengan pemahaman kami tentang fikih muamalah dan ibadah, di sini kami dapat memecahkan solusi tentang mempertahankan perjual beli yang halal dan juga mempertahankan dan menekankan pentingnya ibadah. Dan selanjutnya kita akan masuk kepada manfaat. Untuk manfaat ini kita bagi menjadi 3 sudut pandang. Ada sudut pandang santri, lembaga, dan juga Pasar Padayungan. Yang pertama, manfaat untuk Pasar Padayungan. Manfaat Pasar Padayungan yang akan kami ajukan terobosannya adalah agar dapat mengidentifikasikan masalah-masalah yang terjadi di Pasar Padayungan dan dapat memberikan solusi yang dapat mengubah Pasar Padayungan menjadi lebih baik. Dan manfaat kedua, ini manfaat untuk santri. Tentu saja di sini manfaat untuk kita sebagai kelas 12 yang melaksanakan proyek integrasi akan menambah skill komunikasi dan menambah skill bagaimana cara problem solving, yaitu memecahkan masalah yang berada di sekitar. Dan manfaat yang ketiga, manfaat untuk lembaga, tentu meningkatkan akreditasi dan menjadikan generasi-generasi yang berkualitas. Jadi kesimpulannya adalah Pasar Padayungan ini menghadapi banyak sekali masalah. Dan semoga dengan proyek yang kita buat dan terobosan yang kita ajukan, Pasar Padayungan bisa menjadi lebih baik lagi, bisa menjadi lebih ramai lagi, dan bisa membantu perekonomian para pedagang. Dan kita sampai di solusi atau saran. Solusi pertama yang akan kami ajukan adalah mengedukasi dan menyadarkan pedagang akan efektifnya penjualan online. Setelah kami observasi dan kami analisis, penjualan online merupakan faktor terpenting yang harus para pedagang pahami. Dan ini merupakan bukti yang kami temukan juga bahwa setiap tahunnya penjualan online itu semakin meningkat. Para masyarakat yang biasanya belanja di pasar tradisional, mereka beralih ke pasar online. Dan semakin tahunnya semakin meningkat. Selain itu juga salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjadi UMKM unggul di era new normal ini adalah dengan memanfaatkan digitalisasi. Dan di sini disebutkan dalam jurnal yang kami temukan bahwa pemasaran digital dapat berpengaruh hingga 78% terhadap keunggulan bersaing pelaku UMKM dalam pemasaran produk. Di sini ketika kami observasi, memang kenapa sih para pedagang itu tidak menggunakan sistem online?
Ada beberapa faktor, yaitu mungkin faktor umur, sehingga mereka tidak bisa mempelajarinya secara cepat. Ada yang mungkin terlalu cepat menyerah. Ketika ditanya, mereka bilang kayak, tengah arti, tengah apal. Cuman mereka tidak memahami hal yang lebih penting, bahwa penjualan online itu lebih penting daripada bekerja keras untuk mempelajari bagaimana cara menjualnya. Dan untuk solusi kedua, membuat pasar semakin menarik. Sebagaimana yang telah kita buat, ini adalah desain terbaru kami, yang dimana dengan terobosan desain ini bisa menambah para pengunjung. Dan di sini kenapa kita memfokuskan untuk membuat bangunan juga, karena dalam peneliti menunjukkan bahwa elemen-elemen lingkungan toko, termasuk desain dan estetika, berdampak pada persepsi kualitas dan citra toko. Mungkin filosofinya seperti ini. Apabila teman-teman berbelanja di pasar yang bau, yang kumuh, yang basah, dibandingkan dengan berbelanja di mall atau mungkin Indomaret, mungkin teman-teman lebih cenderung lebih lama berada di mall atau Indomaret karena dengan pencahayaan, desain, dan kebersihan yang lebih unggul. Seperti itu. Solusi ketiga, menjadikan pasar sebagai pusat elektronik Tasikmalaya. Ketika kita berwawancara dengan pengelola pasar Padayungan, pengelola pasar bilang bahwa dia ingin menjadikan pasar Padayungan sebagai pusat elektronik kota Tasikmalaya, dengan tujuan agar pasar Padayungan bisa menjadi lebih ramai lagi. Dan solusi terakhir, membuat tempat sampah pusat. Sampah ini memang permasalahan dunia, tidak hanya Indonesia, dan permasalahan sampah ini memang harus kita perhatikan. Apabila memang banyak sekali sampah berserakan di lingkungan kita, itu akan memberikan dampak yang begitu negatif, terutama dalam kesehatan. Dan di sini hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah dengan pengelolaan sampah yang baik memiliki angka penyakit infeksi yang lebih rendah. Misalnya penurunan kasus DBD hingga 20% di daerah yang aktif dalam program kebersihan lingkungan. Dan penelitian ini menunjukkan bahwa kebersihan lingkungan itu begitu penting. Dan selanjutnya kita akan memasuki dokumentasi proyek integrasi. Ini merupakan integrasi dokumentasi kami ketika kami berada di TKP dan mengukur skala dan ukuran pasar Padayungan itu seperti apa. Dan ini ada dokumentasi kami ketika kami berwawancara dengan peran-peran penting di pasar Padayungan seperti para pedagang dan juga pengelola pasar. Dan ini merupakan dokumentasi kami mengenai kondisi pasar Padayungan yang sepi dan juga sudah banyak pedagang yang tutup toko. Dan ini dokumentasi kami setelah kami selesai observasi dan juga analis. Dan itulah mungkin hasil proyek integrasi kami. Dan semoga dengan hasil dari proyek integrasi kami dapat memberikan dampak positif. Jadi mungkin untuk pasar Padayungan yang memiliki banyak sekali masalah, di sini kami memiliki terobosan untuk bisa mengubah pasar Padayungan kembali ramai dan kembali dapat menjual barang-barang dan bisa memenuhi kebutuhan para pedagang sehari-hari. Dan semoga dengan terobosan kami juga bisa membuat dampak positif bagi masyarakat ataupun bagi para pedagang dan bisa meningkatkan perekonomian para pedagang ataupun masyarakat lainnya. Baik, cukup sekian. Saya akan berikan kembali kepada moderator. شكرا لأنك على تقديمه وبعده على جنان فليتفضل مشكورا. Okay, so the conclusion is this Padayungan market has economic potential in its era, but with the development of this increasingly modern era, traditional market are very competitive, so that it affects the economy of the traders, and also has obstacles in terms of the environment, such as cleanliness and buildings. Therefore, hopefully our project can provide a concrete solution and make the Padayungan market as crowded and it was as in its era. Maybe that's all the presentation from us. Sorry if there are wrong words, because true perfection only belongs to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thank you for your attention. I beg to moderator. شكرا لغانا
على تقديمه وعلى أنديك فليتفضل مرة أخرى. Baik, sebelum kita tutup presentasi kali ini, di sini kita memiliki gambaran untuk pasar Padungan yang afternya. Dan di sini juga mungkin teman-teman bisa lihat untuk 3D animation-nya. Ini merupakan terobosan kami dalam segi desain bangunan dan juga interiornya. Ini merupakan pasar Padungan secara menyeluruh. Dan ini merupakan parkiran mobil. Dan ini mungkin apabila teman-teman tahu, ini terletak di tempat elf-elfnya. Dan ini merupakan gerbang utama. Gerbang utama ini kami buat semeriah mungkin agar para pengunjung yang mungkin datang dari jalan utama bisa melihat langsung terfokus kepada pasar Padayungan. Dan mungkin teman-teman udah tahu ya ini menggunakan software apa. Dan ini merupakan lorong lantai 1 dan ini untuk penjualan sayuran. Dan ini terminal elf-nya. Dan ini untuk jalan pasarnya. Dan ini untuk kantor pengelola, dan ini musola, dan juga ini toilet. Dan ini jalan pasarnya juga. Itu transisi. Dan ini untuk parkiran motornya juga, seperti ini. Dan ini untuk jalan pasar. Kemungkinan untuk gedung yang segitiga dan kotak ini kita akan buat jembatan seperti itu. Dan untuk looks-nya seperti ini. Dan ini untuk looks dari lantai 2. Dan ini untuk lorongnya. Baik, itu untuk gambaran tentang after dari pasar Padayungan. Dan untuk penataan pasar di sini kita juga akan sedikit atur. Untuk pasar Padayungan ini hanya menjual 2 jenis barang, yaitu sayuran dan makanan pokok dan juga alat elektronik. Untuk penataannya, untuk lantai bawah akan kita taruh untuk makanan dan juga sayuran. Untuk lantai 2 akan kita taruh elektronik. Kenapa? Kenapa kita taruh seperti itu? Karena apabila kita taruh sayuran di bawah dan makanan-makanan di bawah, di atas, itu akan menyulitkan para lansia. Mungkin para lansia yang emang masih suka ke pasar, apabila memang si sayurannya ditaruh di atas, mungkin akan kesulitan untuk membeli barangnya. Maka dari itu, di sini kita taruh untuk pasarnya itu yang bagian makanan di bawah agar memudahkan para lansia. Mungkin itu untuk gambarannya. Saya kembalikan ke moderator. Syukran li'andika ala taqdimih. هذا ما قدمنا لكم فنعتذر على كل الأخطاء في الكلام والعرض والتقديم. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat pagi hadirin sekalian. Di pagi yang cerah ini kami akan mempresentasikan hasil proyek integrasi kami yang bertemakan revitalisasi dan pengembangan Taman Fitness Outdoor Dadaha Kota Tasikmalaya. Sehat adalah harta yang paling berharga. Salah satu cara termudah untuk menjaga kesehatan adalah melalui olahraga. Namun bagaimana jika akses terhadap fasilitas olahraga tersebut terbatas ataupun bahkan rusak? Inilah yang terjadi di Taman Fitness Outdoor Dadaha Tasikmalaya, yang seharusnya menjadi tempat masyarakat berolahraga dengan mudah dan nyaman, tetapi kini justru tak lagi memadai. Selanjutnya ialah sejarah singkat Taman Fitness Dadaha. Taman Fitness Outdoor Dadaha dibangun dengan tujuan, yaitu bertujuan untuk meningkatkan fasilitas olahraga gratis bagi masyarakat. Dalam beberapa tahun, taman ini menjadi salah satu sarana kegiatan olahraga di Kota Tasikmalaya. Namun seiring berjalannya waktu, tanpa pemeliharaan dan pengelolaan yang terstruktur, fasilitas di taman ini mulai mengalami kerusakan dan tidak bisa lagi digunakan secara optimal. Hal ini sangat disayangkan, mengingat pentingnya taman ini sebagai sarana olahraga publik. Selanjutnya adalah kondisi terkini Taman Fitness Dadaha. Berdasarkan pantauan terakhir kami, alat-alat fitness di taman ini mengalami kerusakan parah. Banyak dari alatnya sudah rusak, tidak bisa lagi digunakan.
dan bahkan sebagian alat-alatnya berbahaya jika digunakan. Padahal, menurut data dari Badan Penelitian Statistik Kota Tasikmalaya, jumlah penduduk Kota Tasik pada tahun 2024 mencapai sekitar 757.815 orang. Dan juga menurut data dari Kementerian Pemuda Olahraga, pada tahun 2022 hanya 30,93% masyarakat yang aktif dalam berolahraga. Sedangkan targetnya pada tahun ini mencapai pada angka 40%. Data ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperbaiki dan meningkatkan akses ke fasilitas olahraga yang lebih memadai. Dan selanjutnya kami mendapatkan beberapa opini dari ahli kesehatan. Menurut Dr. Andi Kurniawan SPKO, salah seorang dokter spesialis olahraga, spesialis kedokteran olahraga mengungkapkan bahwa aktivitas fisik sangat penting untuk mencegah berbagai penyakit seperti penyakit obesitas dan hipertensi. Dan beliau juga mengungkapkan bahwa fasilitas olahraga umum yang aman dan memadai dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga. Hal ini berpengaruh pada kesehatan masyarakat. Dan tentu saja hal ini menunjukkan bahwa revitalisasi fasilitas seperti Taman Fitness Dadaha dapat berdampak langsung pada peningkatan kesehatan publik. Masalah yang pertama, kerusakan fasilitas fitness. Lebih dari 80% alat fitness di Taman Fitness Dadaha seperti chest press to seat, double leg press, dan lat pull down mengalami kerusakan serius seperti karatan dan patah. Kondisi alat-alat ini sangat membahayakan pengguna dan tidak berfungsi dengan baik. Permasalahan yang kedua, kurangnya pengelolaan sampah dan kebersihan. Pengelolaan kebersihan di Taman Fitness Dadaha saat ini tidak memadai, menyebabkan penumpukan sampah di berbagai area seperti area fitness, food court, dan tempat istirahat. Hal ini mengurangi kenyamanan pengunjung dan mencemari keindahan taman. Tempat-tempat yang tersedia juga tidak mencukupi dan penempatannya kurang strategis, sementara kesadaran pengunjung untuk membuang sampah pada tempatnya masih rendah. Berdasarkan ulasan pengunjung yang dianalisis dari berbagai sumber online, sekitar 70% mengeluhkan masalah kebersihan di taman ini, terutama pada akhir pekan saat jumlah pengunjung meningkat. Selain itu, survei kami menunjukkan bahwa 65% responden merasa terganggu dengan sampah yang menumpuk di area fitness dan pedagang kaki lima, yang menyebabkan sebagian dari mereka jarang mengunjungi taman kembali. Untuk mengatasi masalah ini, kami mengusulkan beberapa solusi. Yang pertama, penambahan tempat sampah. Kami merencanakan penambahan tempat sampah yang ditempatkan secara strategis di seluruh area taman, terutama pada area dengan aktivitas tinggi seperti area fitness, food court, dan tempat istirahat. Tempat-tempat ini dipisah menjadi 3 kategori untuk sampah organik, non-organik, dan limbah berbahaya atau B3 untuk mendukung program daur ulang. Yang kedua, penambahan petugas kebersihan. Kami menyarankan penambahan petugas kebersihan yang bekerja secara rutin, terutama pada jam-jam sibuk dan akhir pekan. Ini untuk memastikan kebersihan taman selalu terjaga dan memberikan pengalaman yang nyaman bagi pengunjung. Yang ketiga, sosialisasi kesadaran kebersihan. Mengadakan program sosialisasi kesadaran kebersihan yang bekerjasama dengan komunitas lokal untuk para pengunjung ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan fasilitas umum. Dengan solusi yang diusulkan, ini ada keterkaitannya dengan mata pelajaran. Yang pertama, biologi. Masalah pengelolaan sampah ini dapat dihubungkan dengan pelajaran biologi terkait dampak pencemaran lingkungan oleh sampah dan pentingnya daur ulang untuk menjaga ekosistem
menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Dari sudut pandang kewarganegaraan, mengelola taman merupakan tanggung jawab bersama. Ini mengajarkan kita pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan fasilitas umum untuk kesejahteraan bersama. Yang ketiga, kimia. Pengelolaan sampah ini relevan juga dengan pelajaran kimia, di mana siswa dapat mempelajari jenis-jenis sampah dan bagaimana proses daur ulang dapat mengurangi dampak negatif dari sampah terhadap lingkungan. Yang keempat, akidah akhlak. Dari perspektif agama, menjaga kebersihan merupakan bagian dari iman dan penting untuk kesehatan fisik serta moral. Kebersihan tidak hanya mengurangi penyakit, tetapi juga menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat. Untuk market, kami akan menambahkan tempat sampah yang ditempatkan di berbagai titik strategis seperti di area fitness, di food court dan tempat duduk. Tempat sampah ini didesain dengan gaya tradisional namun menarik. Dipisah menjadi 3 kategori: organik, non-organik, dan B3 untuk pengelolaan limbah berbahaya. Dengan solusi yang diusulkan, kami harap pengelolaan kebersihan di Taman Fitness Dadaha dapat ditingkatkan secara signifikan. Taman akan menjadi lebih bersih, asri, ramah lingkungan, menciptakan pengalaman yang nyaman bagi para pengunjung. Lanjut ke Akhina Haris. Al-mushkilatu as-salisah talaful binyati at-tahtiyatu ad-daimah al-mushkilatu ar-ra'isiyah ta'arradati turuqu bil muhitati bil hadiqati li talfin syadid ma wujudil adidi minal hufat wa adam istiwa'i syathiha wa tashaqquqatiha. Hazihil hala tazidu min khataril hawadisi ala zuwar wa tunqisu min jamalil hadiqah. Bil idafati ila zalik fa inna qillatal marafiq misal maqaid taj'alul hadiqah ma aqalla rahah kama kanil istirahah mimma yaj'alu zuwar la yajiduna makanan kafiyan lil julus wastiraha ba'da mumarasatir riyadah. Kerusakan infrastruktur pendukung. Masalah utama, akses jalan di sekitar taman mengalami kerusakan yang begitu parah dengan banyak bagian yang berlubang, tidak rata, dan rusak. Kondisi ini mengakibatkan risiko kecelakaan yang meningkat bagi para pengunjung serta mengurangi estetika taman. Selain itu, minimnya fasilitas bangku membuat taman kurang nyaman sebagai tempat istirahat sehingga para pengunjung tidak memiliki tempat duduk yang memadai untuk beristirahat setelah berolahraga. Menurut beberapa hasil survei yang kami kumpulkan dari beberapa pengguna, sekitar 70% pengunjung taman mengeluhkan kesulitan saat berjalan di sekitar area karena akses jalannya yang rusak. Jalan yang tidak rata dan berlubang ini dinilai tidak aman, terutama bagi kelompok yang rentan, seperti lansia, anak kecil, bahkan penyandang disabilitas. Akibatnya, minat pengunjung taman ini menurun signifikan. Untuk mengatasi masalah ini, kami mengusulkan beberapa solusi. Yang pertama, adanya perbaikan jalan. Akses jalan sekitar taman perlu diperbaiki dengan menggunakan bahan yang lebih awet dan berkualitas, seperti paving block untuk meningkatkan keamanan dan memperbaiki tampilan taman. Yang kedua, penyediaan fasilitas bangku. Penambahan bangku di area strategis taman akan meningkatkan kenyamanan pengunjung dan membuat taman lebih ramah sebagai tempat istirahat dan rekreasi. Dari beberapa solusi yang kami usulkan, ini ada keterkaitannya dengan mata pelajaran geografi. Masalah ini berkaitan dengan tata kelola lingkungan kota yang baik, termasuk perencanaan infrastruktur publik yang ramah bagi masyarakat. Kewarganegaraan. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan fasilitas umum
merupakan bagian dari pendidikan kewarganegaraan yang menekankan bahwa fasilitas publik harus aman dan nyaman bagi semua. Fisika dan kimia. Pemilihan bahan untuk perbaikan jalan seperti paving block melibatkan prinsip-prinsip fisika dan kimia, terutama terkait dengan ketahanan dan keawetan material yang digunakan di lingkungan luar ruangan. Dalam maket, kami menggambarkan solusi ini dengan membuat akses jalan yang diperbarui, menggunakan paving block yang lebih berkualitas. Jalan ini didesain lebih rata dan aman bagi semua pengunjung. Selain itu, kami menambahkan bangku-bangku yang ditempatkan secara strategis di beberapa titik taman, memberikan tempat istirahat yang nyaman dan menarik bagi para pengunjung. Now we will enter the fourth problem, the lack of lighting and security. The main issue here is the damaged lighting facility and their poor placement have resulted in insufficient lighting in the park, especially at night. This condition leaves the park exposed to criminal activities such as theft, alcohol consumption, and inappropriate behavior by teenagers have been reported in darkened areas of the park. Sekarang kita lanjut pada masalah keempat, kurangnya penerangan dan keamanan. Di masalah utamanya, rusaknya fasilitas lampu dan penempatan yang tidak strategis membuat penerangan di taman kurang cukup, terutama pada malam hari. Kondisi ini membuat taman menjadi rawan terhadap tindakan kriminal. Tindakan kriminal seperti pencurian, pesta miras, dan tindakan mesum yang dilakukan oleh remaja telah dilaporkan di area gelap dan sepi. Dengan data pendukung, menurut laporan dari Detik Jabar, beberapa kejadian kriminal kecil yang terjadi di sekitar Taman Dadaha akibat terjadinya kurangnya penerangan dan kehadiran petugas keamanan. Survei yang kami lakukan menunjukkan bahwa 75% responden merasa takut dan enggan untuk mengunjungi taman pada malam hari. Penelitian juga menunjukkan bahwa pencahayaan yang baik dapat mengurangi tingkat kriminalitas hingga 30%. Dengan solusi yang kami usulkan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan di taman, kami memiliki beberapa solusi yang kami akan ajukan. Yang pertama, pemasangan lampu tambahan di sepanjang jalan utama, di area parkir, dan di titik-titik strategis lainnya di taman untuk memastikan seluruh wilayah mendapat pencahayaan yang cukup. Kedua, penempatan petugas keamanan. Penambahan petugas keamanan yang berjaga pada waktu-waktu tertentu pada malam hari dapat membantu mencegah tindak kriminalitas dan membuat pengunjung merasa aman mengunjungi taman pada malam hari. Dengan solusi-solusi yang kami ajukan, solusi ini memiliki terkaitan dengan beberapa mata pelajaran. Yang pertama, akidah, menjaga diri dan harta benda merupakan dari ajaran Islam, yang dimana kita diajarkan untuk berupaya melindungi diri dari bahaya. Kedua, investasi ekonomi, investasi dalam infrastruktur publik yang aman dan aman tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menguntungkan secara ekonomi dengan meningkatnya jumlah pengunjung. Geografi, penempatan lampu yang tepat merupakan penerapan dari perencanaan tata ruang baik, di mana area-area gelap harus diterangi secara optimal. Fisika dan kimia, pemilihan jenis lampu dan kekuatan pencahayaan yang tepat melibatkan prinsip-prinsip fisika dan kimia untuk memastikan cahaya yang dihasilkan dapat menjangkau seluruh area taman. Dengan ini, kami mendesain market kami dengan mendapatkan lampu-lampu di lokasi yang strategis yang direncanakan secara estetis agar seluruh wilayah mendapatkan cahaya yang lengkap, cahaya yang cukup. Dengan ini, taman akan menjadi tempat yang lebih baik dan aman bagi seluruh pengunjung bahkan pada malam hari.
Moving on to the fifth problem, decline in social and economic condition. The poor condition of the park, including the damaged facility and lack of maintenance, have negatively affect the economy, local economy. Many street vendors have experienced a decline in income due to decreasing number of visitors coming to the park. Sekarang kita masuk pada masalah kelima, penurunan kondisi sosial dan ekonomi. Masalah utamanya, buruknya kondisi taman, termasuk rusaknya fasilitas dan kurangnya perawatan, berdampak negatif pada ekonomi lokal. Banyak pedagang kaki lima mengalami penurunan pendapatan karena semakin sedikitnya pengunjung datang ke taman. Menurut data dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima Tasikmalaya, terjadinya penurunan penjualan sebesar 40% di sekitar Taman Dadaha dalam 2 tahun terakhir. Pedagang kaki lima mengeluhkan bahwa kondisi taman yang sangat memprihatinkan membuat masyarakat enggan untuk berkunjung, sehingga ini mempengaruhi penghasilan mereka secara langsung. Dengan solusi yang kami usulkan untuk mengatasi masalah ini, yang pertama, perbaikan kondisi taman dan peningkatan keamanan. Memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan keamanan, jumlah pengunjung diharapkan meningkat kembali, yang juga akan berdampak positif kepada ekonomi pedagang kaki lima. Kedua, penyediaan area khusus bagi pedagang. Kami merekomendasikan untuk menyediakan area khusus bagi pedagang dengan kios-kios yang tertata rapi dan dilengkapi dengan meja makan yang nyaman. Ini akan menciptakan suasana yang lebih teratur dan nyaman bagi pengunjung. Ketiga, penambahan fasilitas pendukung. Fasilitas pendukung seperti toilet umum, pohon rindang, ini dapat meningkatkan kenyamanan pengunjung. Penambahan landmark ikonik berupa tulisan Taman Fitness dapat diusulkan sebagai daya tarik visual. Selain itu, kami juga menambahkan playground untuk anak-anak akan menarik minat keluarga untuk mengunjungi taman. Keempat, tata ruang estetis dan fungsional. Pohon-pohon rindang dan taman bunga akan menciptakan suasana yang lebih asri dan nyaman bagi pengunjung, sehingga pengunjung merasa lebih betah berlama-lama di taman. Solusi ini juga memiliki terkaitan dengan beberapa pelajaran seperti ekonomi. Solusi ini mencerminkan prinsip ekonomi tentang mendukung usaha kecil dan menengah. Yang kedua, ilmu sosial. Dengan memperbaiki kondisi taman, interaksi sosial diharapkan meningkat kembali, karena pengunjung akan merasa lebih nyaman untuk berinteraksi di taman dan bersosialisasi. Hal ini juga mengajarkan kita peran penting pemerintah dan masyarakat untuk menjaga fasilitas umum dan untuk kesejahteraan bersama. Ketiga, fikih muamalah. Dalam fikih, menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat dan mendukung perekonomian lokal adalah bagian dari tanggung jawab sosial, di mana saling membantu dan bekerja bersama untuk kebaikan bersama sangat dianjurkan. Nah, dengan solusi-solusi ini, kami menggambarkan solusi-solusi ini dalam maket. Yang pertama, food court. Kami merancang area kios yang tertata rapi di bagian depan taman, lengkap dengan meja makan yang nyaman dan toilet sebagai menunjang kenyamanan pengunjung. Kedua, landmark Taman Fitness. Tulisan Taman Fitness akan ditampilkan dekat track jogging sebagai ikon visual yang menarik dan mudah diingat oleh pengunjung. Ketiga, playground anak. Playground untuk anak-anak ditempatkan di pojok dekat akses jalan raya dengan warna-warna yang cerah yang dapat menarik perhatian anak-anak. Hal ini diharapkan meningkatkan interaksi sosial antara keluarga dan anak-anak. Keempat, taman bunga. Area kosong akan diisi dengan taman yang cerah dan asri, memberikan suasana yang sejuk dan menambah daya tarik visual bagi pengunjung. Dengan perbaikan tata ruang ini,
kami berharap taman akan menjadi lebih ramai, nyaman dan berkontribusi positif terhadap ekonomi lokal, khususnya pada pedagang kaki lima. Syukran. Cek. Baik, terakhir harapan dari kami, revitalisasi Taman Fitness Outdoor Dadaha adalah langkah yang strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dan membantu mengembangkan potensi ekonomi serta memperbaiki kondisi sosial di sekitarnya. Kita bisa belajar dari revitalisasi Taman Olahraga di Gasibu Bandung yang berhasil menarik ribuan warga di setiap minggunya berkat perawatan dan pengelolaan yang baik dan disiplin. Taman Dadaha juga dapat menjadi ruang rekreasi yang aman dan menarik bagi semua kalangan dan menyediakan fasilitas olahraga yang mudah diakses dan terjangkau serta menjadi ikon atau simbol rekreasi sehat Kota Tasikmalaya. Bisa dipahami semuanya? Terima kasih, saya kembalikan kepada Ahina Fahad. Praise to Allah, by whose grace all the things are completed. We sincerely hope that project will be beneficial and that the ideas we've presented for the improvement of Taman Dadaha Fitness will gain the attention of the relevant authorities with the hope that will realize in near future. Finally, thank you once again to esteemed audience for your time and attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.